Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yarialdi, berasal dari jurusan Manajemen Kelas A Stambuk 2020 Universitas Negeri Medan. Sebelumnya, yuk perkenalan dulu dengan rekan-rekan kelompok saya. Yang pertama itu ada Agustina Wulandari, yang kedua ada Devi Yulia, yang ketiga ada Ersad Muhammad, yang keempat ada Hasri Rizky Siregar, dan yang terakhir yaitu saya sendiri, Yarialdi. Adapun tujuan dibuatnya video e-learning ini adalah untuk memenuhi tugas kelompok mata kuliah kepemimpinan, dan materi yang akan dibahas yaitu mengenai gaya-gaya kepemimpinan dalam organisasi. Ibarat sebuah kapal, pemimpin adalah nahkodanya. Begitu pula dalam organisasi, sosok pemimpin merupakan pondasi utama. Setiap orang adalah pemimpin atas dirinya sendiri, namun tidak setiap orang memiliki kemampuan untuk memimpin sebuah organisasi. Perlu kemampuan serta pengetahuan yang cukup untuk bisa menjalankan misi kepemimpinan. Bayangin aja misalnya ada seorang pemimpin yang tidak memiliki pengetahuan bahkan pengalaman yang cukup dalam memimpin sebuah organisasi. Bisa jadi organisasi yang dipimpin menjadi tidak akan bisa terorganisir dengan baik. This is why leadership skill is important. Well, seorang pemimpin dalam suatu organisasi juga harus bisa memengaruhi semua yang terlibat dalam organisasi tersebut, terutama hal-hal yang berhubungan dengan tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Penerapan gaya kepemimpinan yang tepatlah yang bisa membuat seorang pemimpin berhasil menjalankan misi kepemimpinannya. Sebenarnya ada banyak jenis-jenis kepemimpinan dalam organisasi, yang mana akan disampaikan oleh rekan-rekan kelompok saya melalui slide presentasi yang akan ditampilkan. Oke yuk, mari kita simak penjelasan dari mereka. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustina Wulandari dari kelompok 7. NIM saya 72012100013. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang gaya-gaya kepemimpinan dalam organisasi. Apa itu kepemimpinan dan gaya kepemimpinan? Kepemimpinan merupakan kekuatan atau kemampuan dalam diri seseorang untuk mempengaruhi perilaku seseorang atau sekelompok orang dalam hubungannya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan gaya kepemimpinan sendiri merupakan suatu pola perilaku seorang pemimpin yang khas pada saat mempengaruhi anggotanya. Apa yang dipilih oleh pemimpin untuk dikerjakan, cara pemimpin bertindak dalam mempengaruhi anggota kelompok membentuk gaya kepemimpinannya. Sekian dari presentasi saya yang akan dilanjutkan oleh Devi Yulia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Yulia, NIM 7201210001. Sini akan saya membacakan tentang tujuan kepemimpinan dalam organisasi, yaitu pertama, memotivasi orang lain, yaitu mampu membantu orang lain untuk mempertahankan, termotivasi, dan meningkatkan motivasi mereka dalam diri sendiri. Dengan kata lain, seorang pemimpin yang baik merupakan pemimpin yang dapat memotivasi dalam bawahan atau pengikut untuk mencapai sebuah tujuan yang telah diinginkan. Yang kedua itu sarana untuk mencapai tujuan, yaitu kepemimpinan adalah sarana penting untuk mencapai tujuan dengan terlihat lebih apakah tujuan-tujuan ini tercapai atau tidak, dan bagaimana tujuan ini tercapai. Kita dapat mengenali semangat pembimbing seseorang. Baiklah, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasri Rizky Siregar. Saya akan melanjutkan presentasi yang dibawakan oleh teman saya sebelumnya. Nah, di sini materi yang akan saya bawakan yaitu jenis-jenis gaya kepemimpinan. Seseorang yang mempunyai sebuah karakter dalam kepemimpinan biasanya mempunyai suatu visi dan misi yang jelas. Kemudian akan mengekspresikan visi dan misi mereka terhadap kelompok mereka, berguna sebagai merubah visi misi menjadi visi dan misi kelompok. Terdapat banyak gaya kepemimpinan yang perlu kita ketahui. Pada slide presentasi ini akan saya jabarkan 8 jenis-jenis gaya kepemimpinan. Antara lain, 1. Kepemimpinan strategis.
Gaya kepemimpinan strategi merupakan antara tugas atau sebuah tujuan yang ingin dicapai dan adanya sebuah peluang untuk berkembang dari tugas yang telah ditetapkan. Manajer seperti ini akan berusaha memberi konversasi dan memastikan kondisi kerja tetap kondusif dan stabil untuk semua. 2. Kepemimpinan otoriter. Kepemimpinan otoriter merupakan suatu kebalikan dari kepemimpinan demokratis. Pemimpin dengan gaya ini ialah seorang pemimpin yang begitu absolut. Gaya dalam kepemimpinannya tercermin dalam bagaimana seorang pemimpin membuat sebuah keputusan tanpa memikirkan adanya orang-orang yang dipengaruhi dengan pilihan yang telah dibuat. 3. Kepemimpinan transformasional. Seorang pemimpin dengan gaya transformasional selalu berusaha untuk bagaimana merubah timnya menjadi lebih baik. Perubahan ini dapat berubah sebuah keterampilan tambahan dan kemampuan untuk melakukan lebih banyak pekerjaan yang lebih cepat. Pertama, tim yang dipadu menerima pesanan pertama dengan beban kerja standar dan tenggang waktu yang panjang untuk pekerjaan itu. Jika merasa bahwa tim dapat memulai pekerjaan target, seorang pemimpin tersebut mulai menetapkan waktu yang lebih cepat. Sekian presentasi yang saya bawakan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arsyad Muhammad Al-Fatih dengan NIM 7203-5100013. Saya akan melanjutkan penjelasan teman saya sebelumnya. 4. Kepemimpinan demokrasi. Kepemimpinan yang demokratis merupakan seorang pemimpin yang dapat memperhitungkan dalam masukan-masukan dari orang-orang yang telah dipimpinnya sebelum membuat keputusan. Mengekspresikan suatu pendapat, yakni dengan cara bebas. Dengan memasukkan, para pemimpin dapat mengidentifikasi sebuah masalah dari sudut yang berbeda, dapat mengidentifikasi masalah dan dapat menyelesaikan masalah yang nyata. Kelima, kepemimpinan birokrasi. Satu kata untuk jenis kepemimpinan tersebut, yakni aturan. Dalam menjalankan tugasnya, dalam pengelolaan sekelompok orang, direktur ini akan mengacu terhadap SOP dan ketentuan yang masih berlaku. Jenis kepemimpinan ini tidak akan menyukai perubahan dan solusi sebagai penyelesaian suatu masalah. Pendekatan para pemimpin birokrasi pada umumnya bersifat konservatif dan sangat berhati-hati dalam mengambil sebuah keputusan. Keenam, kepemimpinan karismatik. Pemimpin dengan gaya karismatik secara alami dapat menggeser periode atau tim mereka untuk mencapai sebuah tujuan mereka. Karisma seorang pada umumnya muncul dari suatu lingkungan di mana ia tumbuh dan nilai-nilai sosial yang dianggapnya penting. Para pemain karismatik secara praktis dilahirkan sebagai pemimpin. Sulit untuk merubah seorang pemimpin dari gaya yang berbeda menjadi pemimpin yang karismatik. Ketujuh, kepemimpinan delegatif. Kepemimpinan delegatif merupakan sebuah gaya dalam kepemimpinan di mana terdapat seorang pemimpin, yakni memberikan wewenang terhadap tim yang telah dipimpinnya dalam memenuhi tanggung jawab dan tugasnya. Cara memimpin yakni biasanya akan ditunjukkan oleh perusahaan pemula yang masih berkembang dan membangun budaya kerja yang sejalan dengan visi dan misi yang akan dibangunnya. Dan yang ke-8, kepemimpinan transaksional. Pemimpin transaksional akan dihargai jika tim yang dipimpinnya berhasil bekerja dengan memuaskan dan sejalan dengan tujuan dan arahan tersebut. Seorang pemimpin dapat mempunyai sebuah karakter, dan kepemimpinan biasanya mempunyai suatu visi dan misi yang jelas, dapat memengaruhi orang-orang lain dalam pekerjaan tujuan sebagai mencapai tujuan sebuah organisasi tersebut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Agustina Wulandari. Saya akan membacakan contoh kasus kepemimpinan. Mungkin
Tak ada tokoh dalam sejarah yang punya pengaruh begitu besar terhadap generasinya ketimbang Adolf Hitler. Di samping puluhan juta orang yang mati dalam peperangan yang dia biang keladinya, atau mereka yang mati di kampung konsentrasi, masih berjuta-juta orang terlunta-lunta tanpa tempat bernaung atau yang hidupnya berantakan akibat perang. Keberhasilan Adolf Hitler dapat terlihat dari perilakunya dalam melaksanakan fungsi-fungsi kepemimpinan. Perilaku kepemimpinannya tampak dari cara melakukan pengambilan keputusan, cara memerintah atau instruksi, cara memberikan tugas, cara berkomunikasi, cara mendorong semangat bawahan, cara membimbing dan mengarahkan, ataupun dari cara menegakkan disiplin. Adolf Hitler menjadi pemimpin yang berhasil pada masanya, walaupun dia oleh dunia luas dianggap manusia yang paling jahanam sepanjang sejarah. Hitler menganut gaya kepemimpinan otoriter. Gaya kepemimpinan ini menempatkan kekuasaan di tangan satu orang atau sekelompok kecil orang yang diantaranya mereka tetap ada seorang yang paling berkuasa. Pemimpin bertindak sebagai penguasa tunggal. Orang-orang yang dipimpin yang jumlahnya lebih banyak merupakan pihak yang dikuasai, yang disebut bawahan atau anak buah. Kedudukan bawahan semata-mata sebagai pelaksana keputusan, perintah, dan bahkan kehendak pemimpin. Pemimpin memandang dirinya lebih dari segala hal dibandingkan dengan bawahannya. Saat Hitler menjadi sebagai pemimpin Jerman, gaya kepemimpinan berhasil membawa Jerman pada kondisi full employment. Meskipun keadaan tersebut tidak bisa meningkatkan purchasing power parity rakyat. Sekian dari saya, terima kasih. Nah, kembali lagi dengan saya. Sekarang kita sudah berada pada bagian akhir materi, yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang mencakup seluruh materi yang telah dibahas sebelumnya, sekaligus juga merupakan sebagai penutup slide presentasi kami kali ini. Baik, kesimpulannya, gaya kepemimpinan merupakan suatu cara pemimpin untuk memengaruhi bawahannya yang dinyatakan dalam bentuk pola tingkah laku atau kepribadian. Pemimpin merupakan seseorang yang memiliki suatu program dan yang berperilaku secara bersama-sama dengan anggota kelompok dengan mempergunakan cara atau gaya tertentu. Kepemimpinan mempunyai peranan sebagai kekuatan dinamik yang mendorong, memotivasi, dan mengordinir organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam menjalankan suatu organisasi, dibutuhkan sosok pemimpin yang dapat mengatur diri sendiri dan orang lain. Biasanya, mereka memiliki gaya kepemimpinan dalam organisasi yang berbeda. Contohnya seperti gaya-gaya kepemimpinan yang telah dijabarkan sebelumnya. Lantas, manakah yang paling efektif dan bisa diterapkan? Sebenarnya, tidak semua gaya kepemimpinan dalam organisasi tersebut cocok untuk di segala situasi. Pemimpin yang baik hendaknya bisa mengadopsi beberapa gaya situasi. Jadi, jangan terlalu kaku dan harus mengadopsi gaya kepemimpinan yang mana dalam organisasi tertentu. Jadilah fleksibel dan bisa menyesuaikan diri sesuai kebutuhan. Yang terpenting, pastikan tujuan bersama bisa tercapai dengan baik. Saya mewakili dari kelompok 7 menyampaikan mohon maaf atas segala kekurangan dari video e-learning kami. Kami harap semoga bisa membantu para pembelajar untuk lebih memahami materi mengenai gaya-gaya kepemimpinan dalam organisasi. Dan seperti biasa, terima kasih.